Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Ghazali dengan NPM 243403111226 dari kelompok 5, mewakili teman-teman semua untuk mewawancarai seseorang yang sangat penting di universitas ini mengenai tentang pendidikan bela negara. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Gaza. Gimana nih? Untuk kesibukan sekarang gimana? Ya, kesibukan sekarang mungkin ya di rumah, terus juga cari-cari pelatihan-pelatihan mungkin. Kalau nanti nih udah lulus, kira-kira tuh mau ngelanjutin lagi pendidikan atau memang sudah mencari-cari pekerjaan gitu? Kebetulan kebetulan emang udah selesai juga mungkin ya. Nah, sekarang mungkin lagi menunggu cari kerja juga. Selain cari kerja, kebetulan saya lagi nunggu tes buat lanjut menjadi S2. Jadi masih betah jadi mahasiswa mungkin. Ya, bagus lah. Mungkin di sini saya langsung aja lah ya ke inti topiknya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan mengenai pendidikan bela negara ini. Yang pertama itu apa sih? Kenapa peran mahasiswa itu sangat penting dalam upaya untuk mendukung bela negara ini? Oke, mungkin saya izin jawab mungkin ya. Ya, boleh. Terkait dengan peran mahasiswa kenapa penting dalam bela negara ini, yang pertama kita balik lagi ke peran dan fungsi mahasiswa, di mana peran dan fungsi mahasiswa ini yang pertama sebagai iron stock atau di mana sumber daya dari sebuah negara. Nah, dengan demikian kita harus menjaga negara ini sebaik mungkin gitu loh. Maksudnya apapun yang kita lakukan untuk keberlangsungan kita dan juga adik-adik kita, entah anak-anak kita ke depannya, seperti itu. Nah, selain itu, yang kedua, kita juga sebagai agent of change atau agen dari perubahan itu sendiri, di mana hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang kurang baik dari sebuah negara, alangkah baiknya kita yang melakukan perbaikan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan perbaikan, fungsi dari yang pertama sebagai iron stock ini tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena sebelum kita lanjut ke generasi-generasi adik-adik kita, generasi anak-anak kita, negara kita udah hancur duluan gitu. Kalau misalnya memang kita yang nggak jaganya. Nah, kita sebagai mahasiswa ini sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, kita punya pendidikan, kita berintelektual. Yang kedua juga daya nalar ataupun daya berpikir kritis kita diasah di perguruan tinggi. Selain itu, yang ketiga, kita pun memiliki idealisme tersendiri. Karena idealisme seorang mahasiswa itu adalah idealisme yang paling mahal. Idealisme itu tidak bisa dibeli. Maka dari itu, mahasiswa dituntut untuk berpikir seidealis mungkin. Seperti itu. Oke. Intinya harus kita juga lah yang berperan dalam itu untuk kemajuan negara kita ini. Betul banget. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih mahasiswa itu bisa berkontribusi untuk memajukan Indonesia ini melalui bela negara? Oke. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri, apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa dalam bela negara? Nah, yang pertama, hal yang paling sering kita lakukan sehari-hari adalah membuka gadget. Otomatis kita sangat dekat dengan media sosial tentunya. Dengan demikian, apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa di tahun 2025 ini mungkin ya, adalah salah satunya dengan melakukan komentar-komentar positif ataupun hal-hal yang propaganda pada hal yang baik. Ataupun kita bukan memberantas, maksudnya pada hal-hal yang tidak baik ada kampanyenya misal. Nah, bolehlah kita ikutin, akan tetapi kita pun harus bijak dalam dalam melakukan media sosial. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu menjadi pembawa kayu bakar ataupun orang-orang yang ikut memanaskan dalam sebuah kisruh di sosial media. Akan tetapi sebagai mahasiswa kita harus memberikan komentar-komentar yang rasional dan juga sesuai dengan apa yang terjadi dan juga bisa kita masukkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang kita lakukan di perkuliahan. Seperti itu. Jadi intinya kita tuh jangan mentang-mentang ada isu ini kita ikut rusuh. Ya, harusnya kita itu menjadi orang yang memang membuat orang lain yang tidak paham jadi paham dalam itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Jadi apa sih bentuk konkret dari kontribusi mahasiswa itu yang dapat menciptakan dampak positif? Oke.
untuk langkah konkret sendiri bagi mahasiswa, khususnya kita di jurusan akuntansi ya, akuntansi Universitas Siliwangi gitu. Langkah konkret yang pertama Unsil sudah menyediakan pendidikan bela negara, yang dimana pendidikan bela negara ini di dalamnya terdapat muatan-muatan yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih bela negara yang sebenarnya itu. Nah, yang kedua, di Fakultas Ekonomi sendiri ini memiliki komunitas sosial di mana ada Gradesma. Nah, salah satu komunitas ini juga bisa menyalurkan rasa bela negara kita dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dalam hal ini masyarakat yang untuk listrik saja belum ada, untuk pendidikan apalagi. Nah, kita bisa ikut serta ke sana dalam hal apa? Dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dalam bela negara sendiri itu tidak hanya kita harus berperang, tidak hanya kita harus mengungkap korupsi, ataupun kita tidak hanya harus menyalahkan pemerintah dalam hal ini yang salah kita ikutan demo, tidak harus seperti itu kan sebetulnya. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk melakukan bela negara. Salah satunya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa-desa misalnya. Pun kenapa harus seperti itu? Karena balik lagi ke pertanyaan Gaza yang pertama, yang dimana pertanyaan pertama ini, kenapa sebagai mahasiswa kita harus menjaga kehidupan berbangsa atau mengikuti bela negara? Maksudnya sebagai Iron Stock, mahasiswa itu harus harus memberikan pendidikan kepada adik-adiknya agar Iron Stock sebagai mahasiswa ini tetap terjaga nantinya. Sumber daya manusia yang ada di negara tersebut bisa terjaga dengan pendidikan yang tinggi, sehingga negara kita itu tidak mudah dibodoh-bodohi seperti itu. Dan juga bisa melakukan penelitian yang memang salah satunya dengan sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki, misalnya di akuntansi. Nah, penelitian ini sendiri itu ada pada dosen-dosen, karena setiap dosen itu diwajibkan untuk penelitian, dan dosen tersebut ketika melakukan penelitian itu harus mengikut sertakan mahasiswa. Dengan cara seperti itu kita dapat mengharumkan nama alma mater kita sendiri. Kita pun bisa tahu penelitian itu seperti apa. Dengan cara begitu ilmu kita, pendidikan kita pun semakin tinggi untuk mengajarkan kepada adik-adik kita hal-hal yang lebih baik untuk membela negara ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Intinya berarti kita itu sebagai mahasiswa banyaklah cara untuk membela negara. Tidak harus kita ikut serta militer, tapi kita juga memberikan wawasan yang kita punya kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui kayak gimana sih harusnya kita tuh harus gimana, contohnya harus ngelakuin apa untuk bela negara. Jadi kita cukuplah untuk memberikan informasi yang kita tahu, kita sampaikan kepada orang yang kurang tahu. Itu juga termasuk ke dalam bela negara, karena kita juga tidak mau melihat warga negara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita itu dibodoh-bodohi oleh negara asing. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.